Pendapatan asli daerah sektor pariwisata Ponorogo naik 3 kali lipat. Kabupaten Ponorogo berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dari 1,8 miliar per tahun menjadi 5 miliar di akhir tahun 2023. Prestasi ini diraih berkat berbagai program pariwisata yang digagas oleh Bupati Sugiri Sancoko, yang juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Ponorogo, Juda Slamet Sarwo Edi mengatakan bahwa program-program pariwisata yang dilakukan oleh Bupati Sugiri Sancoko telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya para pedagang di sekitar objek wisata. Jadi pariwisata di Ponorogo ini sejak di kepemimpinan Kang Giri, Bupati Ponorogo yang mempunyai ide dan gagasan bahwa pariwisata di Ponorogo ini mulai tumbuh dan berkembang. Beliaunya menempatkan pariwisata ini sebagai visi misi besarnya. Ini yang sangat luar biasa. Karena di samping pertanian, mendampingi pertanian, beliaunya mempunyai visi misi, kemudian sebagai target besarnya adalah pariwisata. Ini program-program atau kegiatan yang dicanangkan mulai dari ngebel, ya, kemudian mulai perencanaan membuat master plan di ngebel, kemudian bagaimana memberdayakan ekonomi kreatif, ya. Kemudian yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun water fountain. Di ngebel perlu adanya magnet supaya wisatawan itu semakin bertambah untuk berkunjung ke ngebel. Nah, endingnya apa? Dibangunlah water fountain itu, yang mengerjakan ini prosesnya melalui perencanaan, melalui konsep-konsepnya juga secara teknis. Ini adalah safety, tidak mungkin ada ikannya itu akan kesetrum dan sebagainya. Ini adalah sebuah opini-opini ketika pembangunan sesuatu yang baru ini akan kita laksanakan. Tapi endingnya setelah dibangun dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 2023 pada saat malam tahun baru, impact-nya terhadap pariwisata itu sangat luar biasa, terutama terhadap kesejahteraan. Kalau PAD itu adalah sebuah pendapatan yang kita setorkan ke daerah, retribusi yang kita setorkan ke daerah, tapi impact terhadap kesejahteraan pelaku jasa usaha pariwisata yang ada di ngebel, ini yang harus kita hitung dan harus kita perhitungkan. Kalau dari sisi PAD, tadi Anda menanyakan terkait dengan PAD. Saya pada saat dulu sebelum menjadi kepala dinas, setahu saya di Dinas Butpapora ini targetnya hanya 1,8 dan tidak lebih dari itu. Begitu di masa kepemimpinan Kang Giri ini, di masa jabatan Kang Giri ini, kita didorong pariwisata di Ponorogo ini supaya tumbuh dan berkembang. Kami dipatok oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo, PAD dari Dinas Pariwisata, sektor pariwisata ini 2,5. Endingnya apa? Ya seperti apa beban berat pun, tapi ini adalah kinerja. Saya harus berbenah kinerja di dinas ini. Saya harus memacu teman-teman untuk meningkatkan kinerja, untuk mengejar capaian PAD ini. Artinya kita harus bekerja keras mulai pagi sampai dengan malam hari. Endingnya target 2,5 miliar ini baru di pertengahan tahun saya sudah lulus, artinya sudah tercapai. Nah, kemudian karena sudah tercapai, saya dinaikkan lagi, ya, dinaikkan lagi target saya setelah tercapai. Nah, untuk optimalisasi PAD, pendapatan setoran kepada pendapatan asli daerah untuk mencukupi atau mensuplai APBD kita yang dari pusat ini semakin menurun, semakin hari semakin menurun. Oleh karena itu kita harus berupaya dengan segala daya dan upaya mencukupi APBD kita, menggali dari PAD kita. Endingnya dari 2,5 saya dinaikkan menjadi 3,5 miliar. Coba bayangkan, itu beban yang tidak ringan bagi saya. Nah, kita memaksimalkan lagi, kita kerja keras bersama dengan teman-teman Dinas Butpapora ini. Endingnya semua SDM yang ada di Dinas Butpapora ini harus mampu menjadi tenaga pemasaran atau marketing, supaya kunjungan wisata maupun penggunaan fasilitas yang milik pemerintah ini seperti GOR bisa disewakan, stadion bisa dimanfaatkan disewakan, kemudian gedung kesenian juga bisa disewakan, semua menghasilkan PAD. Endingnya saya bisa tercapai PAD yang ditetapkan 3,5 miliar. Ini akhirnya saya lulus lagi, tercapai lagi.
Nah begitu 3,5 saya lewati. Nah, pada saat PAK terakhir kemarin saya dinaikkan lagi menjadi 4,6 miliar. Begitu dinaikkan menjadi 4,6 ya sudah, kami akan terus berusaha dan berusaha. Insya Allah kami untuk membangun Ponorogo yang hebat ini tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah letih, dan tidak akan pernah apalagi menyerah. Nah, kemudian endingnya apa? Hari ini saya sudah lulus dan saya sudah surplus. Hari ini saya lebih dari 4,8 miliar. Insya Allah sampai akhir tahun nanti saya bisa menyetorkan, memberikan sumbangsih dari PAD yang kami kelola Dinas Butara ini kurang lebih 5 miliar. Insya Allah akan tercapai. Tetapi begitu saya tercapai 5 miliar, 2024 saya ditarget 7,5 miliar. Juda menambahkan, Ponorogo juga memiliki potensi wisata dan budaya yang luar biasa, di antaranya Reok Ponorogo. Budaya-budaya tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, yang juga mendukung program ekonomi kreatif yang dicanangkan oleh Bupati Sugiri Sancoko. Dengan berbagai program dan prestasi yang telah dicapai, Ponorogo semakin menunjukkan eksistensinya sebagai destinasi wisata dan budaya yang berkembang pesat. Ponorogo juga semakin menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan visi misi Bupati Sugiri Sancoko, yaitu menjadikan Ponorogo sebagai kabupaten yang maju, mandiri, sejahtera dan hebat. Sekarang di 2023 ini kita sudah merencanakan 3 paket pekerjaan. Tribun. Nah, tribun, kemudian ada relokasi PKL, kemudian dermaga, kemudian kita tata pedestriannya. Kalau itu sesuai master plan belum selesai. Apa yang dilakukan Kang Giri ini belum selesai, dan ini harus selesai sesuai dengan master plan-nya. Semua pembangunan harus dilanjutkan. Ekonomi kreatif sekarang ini Ponorogo oleh Kang Giri sudah berhasil. Kang Giri ingin kalau Reok sudah berhasil sampai ke UNESCO. Insya Allah 2024 Reok akan disidangkan, ditetapkan oleh UNESCO, yaitu ekonomi Ponorogo sebagai kota kreatif dunia jaringan UNESCO atau UCCN. Tetapi untuk melalui UCCN itu harus lulus dulu di Indonesia. Jadi ditetapkan sebagai kota kreatif Indonesia dulu. Nah sekarang ini sudah berhasil Ponorogo ditetapkan menjadi kota kreatif Indonesia dengan berbagai potensi, dengan sektor unggulannya adalah seni pertunjukan yang berbasis pada Reok Ponorogo. Itu meliputi daya dukungnya adalah beberapa sektor, ada kria, kemudian ada kerajinan, kemudian ada fashion, ada kuliner. Semuanya ini di Ponorogo ada, sehingga Kementerian Kemenparekraf ini menilai bahwa Ponorogo dengan uji petiknya ditetapkan bisa Ponorogo layak sebagai kota kreatif Indonesia yang melaju kepada UCCN, Kota Kreatif Dunia Jaringan UNESCO. Endingnya apa? Ini bukan kaleng-kaleng. Bahkan Kementerian Pariwisata dan Ekraf menilai Ponorogo sebagai kota kreatif, memberikan apresiasi, ya, memberikan apresiasi karena keberhasilannya Ponorogo sebagai kota kreatif Indonesia, memberikan apresiasi pembangunan gedung Ekraf yang ada, yang oleh Kang Giri direncanakan di Pasar Lanang, insya Allah 2024 akan segera dibangun. Apresiasinya sebesar 1,5 miliar. Saya sendiri belum ngerti duit 1,5 miliar itu kaya ngopo, ya, wujudnya kaya ngopo, tapi ini adalah penghargaan untuk masyarakat Ponorogo dalam rangka untuk mensukseskan pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Ponorogo. Endingnya masyarakat Ponorogo ke depan ingin hidup dari sektor pariwisata. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Fajar, Lau Pos TV.